Le Mans memanas, Fabio Di Giannantonio ganggu kecepatan Marc Marquez. Ketegangan besar akhirnya pecah di pedok MotoGP Le Mans 2026. Bukan soal cuaca, bukan soal ban, melainkan drama panas strategi antar sesama pembalap Ducati yang mulai memperlihatkan tensi sebenarnya dalam perebutan dominasi musim ini. Marc Marquez dan Fabio Di Giannantonio terlibat duel panas pada sesi Q2 yang membuat suasana lintasan mendadak memanas hanya dalam hitungan detik. Dan yang paling mengejutkan, semua drama itu justru dimanfaatkan sempurna oleh Francesco Bagnaia untuk merebut posisi tercepat. Le Mans kembali membuktikan mengapa sirkuit ini selalu menghadirkan kekacauan emosional di MotoGP. Sejak awal sesi kualifikasi kedua dimulai, atmosfer sudah terasa berbeda. Trek terus mengalami peningkatan grip, suhu lintasan mulai ideal, dan semua pembalap sadar bahwa pole position bisa ditentukan hanya lewat satu lap sempurna. Marc Marquez langsung tampil agresif sejak run pertama. Pembalap Ducati Lenovo itu terlihat sangat nyaman dengan motornya sepanjang sektor pertama dan kedua. Bahkan beberapa kali ia berhasil mencatatkan waktu tercepat sementara. Namun situasi berubah ketika Fabio Di Giannantonio mulai menemukan ritmenya. Pembalap VR46 Racing Team itu tampil luar biasa cepat sepanjang Q2. Di Gia terlihat sangat percaya diri saat memasuki sektor teknikal Le Mans yang terkenal sulit. Catatan waktunya terus membaik hingga beberapa kali saling menyalip posisi dengan Marc Marquez di papan klasemen sementara. Di titik inilah tensi mulai meningkat. Memasuki 2 menit terakhir sesi, seluruh pembalap keluar untuk time attack terakhir menggunakan ban baru. Semua rider tahu bahwa kesempatan terakhir inilah yang menentukan posisi start paling penting untuk sprint race maupun main race. Marc Marquez saat itu sedang membangun lap yang sangat kuat. Sektor pertama miliknya terlihat merah dan motor Desmo Sedici GP26 miliknya tampak sangat stabil ketika masuk tikungan cepat. Tetapi tiba-tiba situasi panas terjadi. Dari belakang, Fabio Di Giannantonio datang dengan kecepatan tinggi dan melakukan manuver overtake agresif, tepat ketika Marc sedang mempersiapkan racing line menuju tikungan berikutnya. Jarak kedua motor terlihat sangat dekat hingga nyaris terjadi kontak. Komentator MotoGP bahkan sempat terkejut melihat manuver tersebut karena keduanya hampir bersenggolan di kecepatan tinggi. Beruntung Marc Marquez menunjukkan refleks luar biasa. Juara dunia bertahan itu langsung mengubah arah motor dalam sepersekian detik untuk menghindari benturan yang bisa saja berakhir crash besar. Momen itu langsung menjadi sorotan utama kamera internasional. Ekspresi Marc Marquez setelah kejadian terlihat jelas berubah. Pembalap asal Spanyol tersebut tampak heran dan beberapa kali menggelengkan kepala ketika kembali fokus mengejar waktu. Namun drama ternyata belum selesai. Tidak lama setelah overtake agresif itu, Fabio Di Giannantonio justru terlihat melambat di depan Marc Marquez. Situasi ini membuat banyak pihak menduga bahwa Di Gia sedang mencoba memainkan strategi towing demi mendapatkan slipstream dari Marc. Dalam MotoGP modern, slipstream memang sangat penting, terutama di trek panjang seperti Le Mans. Tambahan kecepatan kecil di trek lurus bisa menghasilkan keuntungan sepersekian detik yang sangat menentukan. Tetapi Marc Marquez rupanya langsung menyadari taktik tersebut. Dengan pengalaman bertahun-tahun di MotoGP, Marc memilih tidak terpancing permainan itu. Ia segera mengurangi kecepatan dan menepi untuk menjaga jarak agar Fabio tidak mendapatkan keuntungan slipstream secara maksimal. Momen kecil ini sebenarnya memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Persaingan antar pembalap Ducati kini mulai memasuki fase psikologis. Tidak hanya soal siapa paling cepat, tetapi siapa yang paling cerdas membaca permainan lawan. Dan di Le Mans, perang mental itu mulai terlihat sangat jelas. Di tengah drama besar tersebut, Francesco Bagnaia justru tampil sangat tenang. Pecco tidak terlibat dalam kekacauan towing maupun duel agresif. Ia fokus penuh pada ritme dan berhasil mencatatkan lap hampir sempurna di detik-detik akhir sesi. Hasilnya, Bagnaia sukses merebut posisi tercepat Q2 MotoGP Le Mans 2026.
Pembalap Ducati Lenovo itu menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi ancaman utama dalam perebutan gelar dunia musim ini. Setelah sempat mengalami tekanan besar di beberapa seri awal, Pecco kini mulai terlihat kembali nyaman dengan paket motornya. Marc Marquez akhirnya harus puas start dari posisi kedua. Meski gagal meraih pole, kecepatannya tetap terlihat sangat kuat untuk balapan nanti. Sementara Marco Bezzecchi berhasil mengamankan posisi ketiga setelah tampil konsisten sepanjang sesi. Pembalap Aprilia itu kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu rider paling berbahaya musim ini. Sedangkan Fabio Di Giannantonio, meski tampil cepat, kini justru menjadi pusat perhatian karena aksinya terhadap Marc Marquez. Banyak penggemar MotoGP mulai mempertanyakan apakah manuver Di Gia terlalu agresif atau memang bagian dari permainan normal dalam sesi kualifikasi modern. Beberapa pihak menilai itu hanyalah racing insiden biasa, namun tidak sedikit pula yang percaya bahwa ketegangan antar rider Ducati mulai benar-benar muncul ke permukaan. Apalagi Marc Marquez dikenal sebagai pembalap yang sangat kompetitif dan jarang melupakan duel panas seperti ini. Di level MotoGP, satu manuver kecil bisa mengubah hubungan antar pembalap sepanjang musim, ujar salah satu pengamat paddock MotoGP. Kini perhatian tertuju pada sprint race dan balapan utama. Dengan Bagnaia start terdepan, Marc tepat di belakangnya, serta Di Giannantonio yang sedang panas, Le Mans berpotensi menghadirkan salah satu balapan paling emosional musim ini. Jika drama Q2 saja sudah sepanas ini, maka balapan sesungguhnya bisa menjadi ledakan besar bagi Ducati. Era Marc Marquez resmi berakhir. Bos Pramac bongkar fakta kejam. Performa Marc Marquez di awal musim MotoGP 2026 benar-benar memicu alarm besar di pedok. Bukan sekedar menurun, tapi terlihat seperti kehilangan senjata utamanya. Sosok yang dulu begitu dominan, kini justru tertatih menghadapi tekanan dari generasi baru. Setelah 4 seri berjalan, Marc Marquez hanya mampu mengumpulkan 57 poin dan tertahan di posisi kelima klasemen sementara. Jarak 44 poin dari pemuncak klasemen, Marco Bezzecchi, menjadi bukti nyata bahwa musim ini tidak berjalan sesuai rencana. Lebih mengkhawatirkan lagi, ia belum sekalipun menyentuh podium di main race, sebuah statistik yang nyaris tak pernah terjadi sepanjang karirnya saat ia tampil penuh satu musim. Padahal, secercah harapan sempat muncul. Marc Marquez berhasil mencuri 2 kemenangan di sprint race dan 1 podium di Brasil. Namun, performa di balapan utama justru menunjukkan cerita berbeda. Inkonsistensi, kesulitan menjaga ritme, dan yang paling mencolok, kehilangan kekuatan di momen krusial pengereman. Di tengah sorotan tersebut, pernyataan tajam datang dari Gino Borsoi, manajer tim Pramac Racing. Ia tidak ragu menyebut bahwa penurunan Marc Marquez bukan sekedar faktor teknis atau adaptasi motor, melainkan masalah fisik serius yang belum terselesaikan. Bagi saya, ini soal lengannya. Dia benar-benar tidak bisa mengerem. Dan mungkin, ini sudah akhir masanya. Pernyataan ini langsung mengguncang. Sebab, jika benar, maka yang sedang kita saksikan bukan sekedar fase sulit, melainkan potensi akhir dari era dominasi seorang legenda. Cedera yang dimaksud merujuk pada insiden besar yang dialami Marquez di MotoGP Mandalika musim lalu. Saat itu, ia mengalami benturan keras yang berdampak pada tulang selangkah. Cedera tersebut diyakini belum sepenuhnya pulih, dan kini efeknya terasa sangat signifikan, terutama dalam aspek pengereman. Sebagai pembalap, Marc Marquez dikenal dengan gaya balap ekstrim, late braking, masuk tikungan dengan agresivitas tinggi, dan kemampuan menyelamatkan situasi di batas maksimal. Namun kini, semua keunggulan itu seperti menghilang. Dia tidak punya kekuatan fisik untuk membawa motor Ducati ke batas maksimal di zona pengereman, lanjut Borsoi. Saat masuk tikungan, dia tidak lagi seperti dulu. Ini murni soal kekuatan fisik. Masalah ini menjadi semakin kompleks karena Marc Marquez kini mengendarai motor dari Ducati, mesin yang terkenal sangat kompetitif, tetapi juga menuntut presisi dan kekuatan ekstra, terutama saat deselerasi. Tanpa kondisi fisik optimal, potensi motor tersebut justru sulit dimaksimalkan. Di sisi lain, rival-rivalnya tampil semakin solid.
Bezzecchi konsisten memimpin klasemen, sementara pembalap lain terus menunjukkan peningkatan signifikan. Gap performa ini semakin menegaskan bahwa Marc Marquez bukan hanya sedang kalah cepat, tetapi juga kalah dalam kesiapan fisik dan adaptasi. Dengan ambisi besar untuk mempertahankan gelar juara dunia, yang akan menjadi yang pertama sejak 2020 dalam konteks dominasi penuh satu musim, Marc Marquez kini berada di persimpangan karir. Ini bukan sekedar soal menang atau kalah, tapi tentang membuktikan apakah ia masih mampu bersaing di level tertinggi. Namun, meragukan mentalitas Marc Marquez juga bukan langkah bijak. Sepanjang karirnya, ia telah berkali-kali bangkit dari cedera, kritik, dan situasi sulit. Ia bukan pembalap biasa, ia adalah simbol determinasi. Pertanyaannya sekarang, apakah kali ini berbeda? Apakah tubuhnya masih mampu mengikuti ambisi besarnya? Atau justru ini adalah momen di mana realita mulai mengejar dan era seorang legenda perlahan meredup? Jawabannya akan terungkap dalam seri-seri berikutnya. Tapi satu hal pasti, tekanan terhadap Marquez saat ini lebih besar dari sebelumnya. Kembali unggul di Ducati, bos Aprilia kian pertegas dominasi. Aprilia tidak sekedar unggul, mereka mendominasi tanpa ampun. Saat Ducati sibuk mencari solusi, satu pesan tegas datang dari bos Aprilia. Kami masih di depan dan belum tersentuh. Tes resmi MotoGP di Jerez pasca balapan menghadirkan satu kesimpulan yang sulit dibantah. Kekuatan Aprilia musim ini bukan kebetulan. Mereka tampil solid, cepat, dan yang paling penting, konsisten di semua lini. Pabrikan asal Noale itu bahkan menutup sesi tes dengan hasil yang sangat mencolok. Posisi 1, 2, 3. Sebuah pernyataan kekuatan yang tidak hanya simbolis, tetapi juga menunjukkan kedalaman performa mereka di lintasan. Di posisi teratas, muncul nama yang mungkin belum lama jadi sorotan utama, yaitu Ei Ogura. Pembalap dari Trackhouse itu mencatatkan waktu impresif 1 menit 35,944 detik, menjadikannya yang tercepat sepanjang sesi. Namun yang membuat hasil ini semakin luar biasa adalah selisih waktu yang nyaris tak masuk akal. Di posisi kedua, rekan sesama tim satelit Aprilia, Raul Fernandez, hanya terpaut 0,005 detik saja. Ini bukan sekedar dominasi, ini adalah presisi performa di level tertinggi. Kedua pembalap Trackhouse MotoGP tim tersebut sukses mengunci 2 posisi teratas, mempertegas bahwa kekuatan Aprilia tidak hanya datang dari tim pabrikan, tetapi juga menjalar hingga ke tim satelit mereka. Lalu di posisi ketiga, hadir nama yang sudah sangat konsisten sepanjang musim ini, Marco Bezzecchi. Sebagai pemimpin klasemen sementara kejuaraan dunia, Bezzecchi kembali menunjukkan kestabilannya. Ia mampu menjaga ritme kompetitif dan tetap berada di barisan depan, bahkan di tengah tekanan dari berbagai eksperimen teknis yang dilakukan selama sesi tes. Hasil ini menjadi bukti nyata bahwa Aprilia tidak hanya cepat dalam satu lap, tetapi juga memiliki paket motor yang kuat secara keseluruhan. Di sisi lain, Ducati datang ke Jerez dengan misi yang sangat jelas, memperkecil jarak dan membangun kembali momentum setelah hasil mengecewakan di balapan utama. Sorotan utama tentu tertuju pada Marc Marquez yang kembali ke lintasan bersama Ducati Lenovo Team setelah mengalami kecelakaan pada hari Minggu. Kehadirannya membawa harapan besar. Terlebih, Marquez sempat menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dengan peningkatan signifikan pada feeling motor, terutama di bagian depan. Namun, realitas di lintasan menunjukkan bahwa pekerjaan Ducati masih belum selesai. Meski tampil cukup kompetitif dan berada di belakang trio Aprilia, Marquez tetap belum mampu menembus dominasi yang ditampilkan oleh pabrikan rival tersebut. Ini menjadi sinyal bahwa meskipun Ducati mengalami progres, mereka masih harus bekerja lebih keras untuk benar-benar menyamai atau bahkan melampaui Aprilia. Di tengah situasi ini, sosok penting dari Aprilia, Massimo Rivola, memberikan pernyataan yang secara tidak langsung menegaskan posisi timnya saat ini. Tanpa perlu retorika berlebihan, hasil di lintasan sudah berbicara dengan sendirinya. Aprilia tidak hanya unggul,
mereka mengontrol jalannya persaingan. Dominasi di tes JRS ini juga memperlihatkan satu aspek penting, keseimbangan motor. Dari pembalap muda seperti Ogura hingga rider berpengalaman seperti Bezzecchi, semua mampu tampil cepat dengan karakter motor yang sama. Ini berarti Aprilia telah menemukan setup dasar yang sangat efektif, sebuah fondasi krusial dalam perebutan gelar dunia. Apa yang membuat Aprilia begitu kuat saat ini? Jawabannya ada pada kombinasi 3 faktor utama. Aerodinamika yang efisien, motor Aprilia terlihat stabil di berbagai kondisi tikungan. Distribusi tenaga yang halus memberikan keunggulan dalam akselerasi keluar tikungan. Konsistensi antar pembalap tidak bergantung pada satu rider saja. Sementara itu, Ducati masih berada dalam fase penyesuaian. Mereka memiliki potensi besar, terutama dengan sosok seperti Marc Marquez. Namun belum sepenuhnya menemukan paket ideal yang bisa bekerja optimal di semua situasi. Jika tes ini menjadi gambaran awal untuk seri-seri berikutnya, maka Aprilia saat ini adalah standar baru di MotoGP. Dan bagi Ducati, ini bukan lagi soal mengejar, melainkan soal bagaimana menghentikan dominasi yang sudah mulai terbentuk. Marco Bezzecchi syok parah. Marc Marquez alami crash dahsyat di balapan utama MotoGP Jerez. Insiden dramatis kembali mengguncang ajang MotoGP 2026, tepatnya di seri Jerez 2026. Balapan utama yang berlangsung penuh tensi tinggi berubah menjadi momen mencekam ketika Marc Marquez mengalami kecelakaan hebat yang langsung menyita perhatian seluruh pedok, termasuk rivalnya, Marco Bezzecchi. Sejak awal balapan, Marc Marquez tampil dengan determinasi tinggi. Pembalap andalan Ducati Lenovo Team itu terlihat berusaha menjaga ritme kompetitif di barisan depan, menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi salah satu kandidat kuat perebut kemenangan. Namun, situasi berubah drastis dalam hitungan detik. Memasuki salah satu sektor tikungan ke-11 di sirkuit Jerez Lap 2, Marc Marquez kehilangan kendali atas motornya. Dalam kecepatan tinggi, motor Ducati Desmose di CGP yang ia tunggangi tiba-tiba tergelincir dan terhempas ke gravel dengan keras. Benturan tersebut begitu dahsyat hingga serpihan motor terlihat terpental ke berbagai arah. Salah satu pembalap yang berada tepat di belakang Marquez saat insiden terjadi adalah Marco Bezzecchi. Pembalap Aprilia Racing itu menjadi saksi langsung betapa mengerikannya kecelakaan tersebut. Dalam keterangannya usai balapan, Bezzecchi mengakui bahwa dirinya mengalami syok hebat. Menurut Bezzecchi, momen itu terjadi sangat cepat dan nyaris tidak memberinya waktu untuk berpikir. Ia melihat langsung bagaimana Marc Marquez terlempar dari motor, sementara bagian-bagian Desmosedici hancur. Reaksi spontan yang ia lakukan hanyalah kembali fokus menyelesaikan balapan. Situasinya sangat menakutkan. Kurang lebih demikian gambaran yang bisa dirasakan dari pernyataan Bezzecchi. Ia menambahkan bahwa insiden tersebut menjadi pengingat nyata betapa berbahayanya balapan di level tertinggi seperti MotoGP, di mana margin kesalahan sangat kecil, namun konsekuensinya bisa sangat besar. Meski demikian, kabar baik segera datang setelah tim medis memastikan bahwa Marc Marquez dalam kondisi relatif baik. Tidak ada cedera serius yang dilaporkan, sebuah hasil yang bisa dibilang luar biasa, mengingat kerasnya benturan yang terjadi. Sistem keselamatan modern di MotoGP, mulai dari desain sirkuit, perlengkapan balap, hingga teknologi pada motor, kembali terbukti memainkan peran vital dalam melindungi pembalap. Reaksi Bezzecchi pun tidak berhenti pada rasa syok semata. Ia juga menunjukkan rasa hormat yang tinggi kepada Marc Marquez. Bagi Bezzecchi, Marc adalah sosok pembalap dengan mental baja yang selalu tampil agresif dan tidak pernah setengah-setengah saat berada di lintasan. Rasa respek ini bukan tanpa alasan. Dalam beberapa musim terakhir, Marc Marquez dikenal sebagai pembalap yang mampu bangkit dari berbagai situasi sulit, termasuk cedera panjang dan adaptasi dengan motor baru. Insiden di Jerez ini menjadi satu lagi ujian dalam karirnya yang penuh tantangan. Dari sudut pandang teknis, kecelakaan seperti ini bisa dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kehilangan grip ban, perubahan suhu lintasan, hingga kesalahan kecil dalam pengendalian throttle atau pengereman. Di Jerez, kondisi lintasan yang dikenal teknis dengan kombinasi tikungan cepat dan lambat memang seringkali menjadi jebakan, bahkan bagi pembalap paling berpengalaman sekalipun.
Bagi Bezzecchi, kejadian ini juga memberikan pelajaran penting. Ia menegaskan bahwa kewaspadaan harus selalu dijaga, terutama ketika berada dalam posisi berdekatan dengan pembalap lain. Dalam kecepatan lebih dari 300 km per jam, reaksi sepersekian detik bisa menjadi penentu antara selamat atau terlibat dalam kecelakaan beruntun. Insiden ini sekaligus menambah drama dalam perjalanan musim MotoGP 2026 yang sejauh ini sudah dipenuhi kejutan. Persaingan antar tim seperti Ducati, Aprilia, dan lainnya semakin ketat dengan setiap pembalap berusaha mendorong batas performa mereka. Pada akhirnya, meski kecelakaan Marc Marquez menjadi salah satu momen paling mengerikan di Jerez tahun ini, ada satu hal yang menjadi sorotan utama: solidaritas dan rasa hormat antar pembalap. Marco Bezzecchi menunjukkan bahwa di balik rivalitas sengit di lintasan, terdapat rasa kemanusiaan yang tetap dijunjung tinggi. Dan bagi para penggemar MotoGP, insiden ini menjadi pengingat bahwa olahraga ini bukan hanya tentang kecepatan dan kemenangan, tetapi juga tentang keberanian, risiko, dan respek di level tertinggi kompetisi dunia.